Sebentar. Jangan bergerak sebelum ini. Maju. Ini ternyata bisa merapat luar biasa. Ya, maju. Ya, tangan ditaruh pundak. Jangan ada aktivitas sebelum saya kasih apa-apa. Oke. Jadi tangan ditaruh pundak depannya, semua tangan taruh pundaknya. Maju itu ternyata kosong luar biasa, separuh lebih ya. Maju supaya kena ya itu. Terus maju, pastikan tangan di pundak depannya. Kita sempurnakan wirid, dzikir dan tasbih kita. Jangan ada kata-kata yang keluar kecuali mengagungkan nama Allah. Ya, sebelah kiri. Ini ibu-ibu hadap kiri, sudah hadap kiri belum? Menghadap kiri seluruh tubuhnya. Tangan ditaruh pundak depannya. Ini, oke. Kita baca tasbih 33 kali sambil memijit-mijit pundak depan kita. Yuk. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang kenceng, yang ikhlas sampai bunyi Subhanallah, 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 subhanallah. Stop, alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah. Rata, kanan, kiri, atas, bawah. Yuk, sampai ke bawah. Alhamdulillah. Itu depannya gemuk kurang kenceng. Ya, hanya alhamdulillah. Stop, sekarang Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Yuk, Allahu Akbar. Rata sampai ke bawah-bawah sampai ke pinggang-pinggang. Allahu Akbar. Stop. Sekarang balik kanan. Ya. Yuk. Subhanallah. Stop, alhamdulillah. Yuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertahun-tahun, masya Allah kerja di sini nggak pernah saling mijiti di antara ya. Baru pertama kali ada pimpinan mukuli anak buah mikili pimpinannya. Alhamdulillah. Stop, Allahu Akbar ditonjok-tonjok yuk. Allahu Akbar. Luapkan rasa dendam Anda di punggang depan Anda. Ya. Pastikan sudah tidak ada dendam di antara kita. Luapkan itu. Allahu Akbar. Stop, sekarang bonus ditekan, diputer ya Allah. Stop, hadap kiri, alhamdulillah. Ya, ternyata menambah space lebih dari 25%. Ya. Ternyata setelah diatur gini, satu, enak dipandang. Ini enak dipandang. Dua, inilah perintah agama. Kamu harus, orang Islam itu harus janatan mujahid. Jadi kayak bangunan yang rapi, dengan soft yang rapi. Sampai ada surat khusus mengenai as-soft, yaitu orang harus berbaris rapi, seperti bangunan harus saling menguatkan. Yang ketiga ya indah. Allah itu indah, suka pada keindahan. Oke, sambil nunggu sholat, biar nggak saling ganggu, karena nggak boleh kita ganggu orang sholat. Ya, baca Quran aja suruh pelan kalau ada orang sholat. Gitu. Ini sudah tahiyat, mudah-mudahan segera. Sebetulnya sudah ada 10 nilai yang saya tanamkan. Itu. Baik. Ini masih ada space kosong di sana kalau ya, atau nanti untuk yang selesai sholat. Ya. Pastikan ada akses untuk masuk. Ada 2 ayat yang melarang orang duduk di pintu majelis ilmu. Jadi tidak boleh. 1 surat Mujadalah ayat 11. Yaitu tafasahu fil majalis, kalau kamu di dalam satu majelis harus memberi kelapangan bagi orang yang datang. Dulu Rasulullah bikin taklim, tiba-tiba di stop oleh malaikat Jibril.
Stop, jangan kau lanjutkan, turun surat Mujadilah 11, karena semuanya merapat di pinggiran semuanya sehingga orang yang datang itu ngelumpati pundak sahabat. Maka suruh merapat dan ini sunahnya. Ini kita sudah dapatkan sunahnya. Sengaja XL tidak membuat tempat yang lapang supaya dapat sunah merapat ini sebenarnya. Ya, ini sunahnya. Sehingga dalam hayatus sahabah kalau daun itu jatuh tidak pernah jatuh di lantai, akan jatuh di pundak sahabat karena rapatnya. Dia tidak saling memisahkan. Yang kedua adalah surat Al-Qalam ayat 12. Jangan kamu menjadi mana'inil khair. Siapa itu? Allah melaknat 10 golongan, salah satu yang dilaknat adalah orang yang menjadi penghalang kebaikan, yaitu orang yang duduk di depan pintu majelis ilmu. Karena dia menghalangi orang yang mau masuk. Ya, itu ya. Ya, tapi kalau ini karena penuh nggak apa-apa ya. Kalau depannya kosong kok ini, padahal posturnya sebesar itu di depan pintu lagi, masya Allah langsung menuin, masya Allah. Ya, siapapun itu, siapa yang melapangkan saudaranya akan dilapangkan dirinya dunia sampai akhiratnya. Begitu janji Allah dalam surat Mujadilah 11. Allah kalau berjanji pasti benar, nggak pernah ingkar janji. Yang biasa bohong itu bukan Allah, itu caleg. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min danbih. Wa qala aidan baiti jannati. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqallahu adzim wa shadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya takzimi, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para senior-senior saya, para asatidz, para guru-guru, para alim yang ada di sini, terutama orang tua-tua saya yang lebih senior dari saya. Mohon maaf saya dahulukan yang tua. Saya asli orang Jawa, dalam tradisi Jawa orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Walaupun belum tentu karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, silahkan. Karena kematian tangan Allah. Saya tidak tahu kenapa setiap saya bikin statement ini responnya senyum, tertawa. Kenapa? Karena ada dua kesalahan mindset. Saya ingin luruskan itu supaya tidak salah kaprah. Satu, di Indonesia, utamanya di Jawa, kalau ada orang mati, pertanyaan pertama pasti usia berapa. Yang kedua, sakit apa. Itu pertanyaan mendasar yang keliru. Baik secara empiris maupun secara keyakinan. Artinya akidah kita harus kita luruskan. Tidak ada hubungannya mati dengan tua. Mohon maaf, apakah orang mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati, ada nggak? Bayi yang mati ada nggak? Orang tua yang mati ada nggak? Tapi kalau mau saya tunjukkan ini, kalau ada LCD-nya, fokusnya saya tunjukkan itu di popularisasi di pusat kependudukan itu tercatat, mohon maaf, kematian terbanyak di Indonesia justru di usia muda. Ini karena piramida penduduk kita itu menggelembung di tengah kayak gentong. Maka aneh Indonesia ini paling banyak mati di usia muda. Baru tua dan bayi. Karena chance dan peluangnya lebih banyak. Yang kebut-kebutan, trek-trekan, balap liar rata-rata remaja. Jarang, para pensiunan, balap liar jarang. Maka potensi untuk mati itu lebih banyak anak muda. Yang karena tawuran juga remaja. Tawuran mati 6 orang antara pensiunan ini melawan panti jompo jarang. Yang mati karena gagal aborsi juga muda. Jarang kita jumpai nenek-nenek kemana nek mau gugurkan kandungan, nggak mungkin seperti itu. Artinya apa ini? Yang pesta miras oplosan di Cicalengka 129 orang. Pesta miras oplosan mati 52 orang, semuanya anak muda. Jadi kemungkinan mati malah urut dari yang tengah-tengah yang muda-muda itu semuanya. Ini baru ke samping-samping, baru ke depan-depan. Terakhir sini. Allahumma amin insyaallah. Kemudian yang kedua, mati selalu dikaitkan dengan sakit. Apakah orang mati harus sakit? Tentu tidak. Ada orang sehat segar bugar terus mati, ada enggak? Masya Allah, ada orang olahraga biar sehat, mati di tempat olahraga. Basuki Aji Mas Said, kiper Persela Lamongan, itu Khairul Huda, itu mati. Arif Rahman, mati di tempat olahraga. Tinju juga mati di ring tinju. Padahal pengen sehat.
Ada orang makan kacang terus mati aja. Makan kacang di bis, bisnya tabrakan. Mati juga. Ini. Mati itu kapanpun. Artinya apa? Mati itu dalam kondisi apapun penting. Maka nanti ada tiga misteri tentang kematian. 1, aukot. 2, amkan. 3, asbab. Aukot sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya. Untung manusia nggak tahu matinya kapan. Karena manusia tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Maka ketika protes Nabi Musa, Allah bijak sekali. Kata Allah, ngapain Musa kamu tanya tentang kematian? Artinya Nabi Musa itu bertanya pada Allah, semua orang itu ditahu kapan matinya. Supaya ada jatah umurnya. Ini kuotanya ini 60 tahun, 70 tahun, supaya tahu. Kata Allah, Musa, itu prerogatifku. Urusan mati adalah urusanku, yang paling penting bagi kamu bukan kapan mati, tapi apa yang sudah kau siapkan untuk kematian. Dan itulah orang pinter. Maka Nabi Musa mengatakan, orang yang pinter bukan orang yang lulusan UGM, ITB, IPB, tapi orang yang pinter adalah orang yang duduk di depan saya semuanya. Karena dia menyiapkan sesuatu untuk kematian. Itulah orang pinter. Itu. Untung manusia nggak tahu matinya kapan. Sebab kalau tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kapan. Setiap orang ketemu pasti akan tanya, kapan mati? Oh, kurang 2 tahun. Oh, saya kurang 1 tahun. Wah, saya kurang 2 hari. Wah, luar biasa. Pasti nggak ada wajah yang cerah. Oh, nggak tahu aja nggak ada yang cerah hari ini. Masya Allah, luar biasa ini. Wajahnya kayak orang puasa aja lah. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga senang karena bisa broadcast, menyebarkan undangan, semua WA grup dikasih tahu, datang, hadirilah pemakaman kami. Datang ya, Cius, Cemungut, luar biasa. Kurang 2 jam belum ada yang datang, cari ambulan. Ngapain? Mau mati nih, kurang 2 jam lagi, Masya Allah, luar biasa. Tapi pasti. Nah, maka nanti di kesempatan lain kita bahas lebih detail, karena sebetulnya inti dari ibadah itu adalah mut qoblal maut, yaitu belajar mati sebelum mati, termasuk puasa. Puasa ini intinya adalah bagaimana menghayati nanti kehidupan yang akan datang. Maka dia intinya adalah imsak. Asyamu al-imsak. Inti dari puasa itu adalah menahan diri. Dan di Indonesia peringatan itu luar biasa, tapi tidak dimaknai. Maka setiap 10 menit sebelum adzan subuh, imsak artinya menahan diri. Dan itu hanya ada tradisi di Indonesia dan sekitarnya. Enggak ada di Arab Saudi, imsak itu enggak ada. Karena memang hadisnya asyamu al-imsak. Inti dari puasa adalah menahan diri. Yaitu kaitannya dengan ingat kematian semuanya. Maka masita fa innaka mayitun. Kamu hidup pasti mati. Untung mati enggak urut abjad. Kalau urut abjad mati pertama A. Abu, Ahmad, Agus, Adi. B. Bambang, C. Chandra, D. Dewi, Dedi, E. Endang. W lama, Wijayanto lama banget. Ya. Tapi nggak mesti urut abjad. Nah, tapi pasti. Yang kedua, hub masita. Cintai apa saja, tapi pasti kamu akan berpisah. Hidup pasti akan mati. Kecintaan kita terhadap dunia maka akan berpisah. Maka ini belajar mati sebelum mati. Rumah yang kita punyai nanti pasti akan kita tinggal. Kalau rumah di bawah mati, ngubur 1 orang bisa 3 bulan nggak selesai untuk ini, kan. Gelang kalung cincin yang setiap hari lekat pada diri kita nanti akan dilepas. Jelas sekali itu. Bahkan itu nama kita aja hilang. Jangankan namanya itu Bambang, tapi kalau udah mati maka nama itu. Makanya ayam itu pernah protes katanya. Nah, ini kita nggak punya nama, nggak kayak manusia, itu namanya Bambang, Edi, Joko segala macam. Itu. Tenang saja nak, kata ibunya ayam itu. Kita ini nggak punya nama, namanya seman ayam, tapi kalau mati nama kita banyak. Ayam goreng, ayam bakar, sate, gulai segala. Orang itu semuanya namanya banyak. Begitu mati hanya jadi mayat, jenazah. Dan ketika kita mohon maaf, ketika kamu nyolatkan, walaupun namanya Bambang, orang nyolatkan, Bambang di mana nih? Mau saya sholat? Bambang, enggak, sudah. Mayatnya di mana? Jenazah. Apalagi sudah di liang kubur. Kalau kemiringannya kurang, enggak, itu kepalanya Bambang itu kurang. Enggak, mayatnya, jenazahnya, sudah hilang semuanya. Cincin tiap hari lekat pada kita. Ini sayang kalau ibu-ibu, ada kamera sana enggak? Itu. Wanita punya cincin, show off-nya tinggi. Coba ngomong sambil gini, gimana kabarnya? Luar biasa. Tanya toilet aja, kanan kiri lah, kanan luar biasa. Suruh nyanyi depan, tola al-badru alaina min saniyatil wada. Tapi mati dia akan.
Liburan di Jogja aja tanya harga salak, Bu, salaknya sekilo berapa, biar tahu cincinnya gede. Untung yang jual orang Jogja nggak mau kalah, giginya pakai emas. Jadi nggak sekilo, Bu, 10.000. Yang punya emas tidak hanya orang Excel. Bapak Ibu yang saya muliakan, artinya apa? Semuanya akan. Jangankan itu, suami istri pun. Suami istri. Masih lumayan kalau yang mati itu suami, istri masih setia. Paling nggak 3 bulan dia nggak akan kawin lagi, nunggu masa idah. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, perhatikan, jangan tidur aja, nggak kelihatan. Karena ditabir nggak kelihatan gitu. Saya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha. Apalagi yang dapat sandaran itu kelihatan dari lubang-lubang itu. Saya baru mau serius, karena sudah bilahi taufik, walhidayah. Baru diumumkan yang ceramah Ustadz Wijayanto langsung Bismika Allahumma ahyan. Termasuk yang cowok-cowok dapat sandaran, Masya Allah. Nunduk mending kalau berdoa berzikir, memproduksi aqua. Masya Allah, luar biasa ini. Bangun, ini. Saya ini sudah cari waktunya susahnya luar biasa. Ini belum tidur sama sekali ini gara-gara, mohon maaf, ini 6 stasiun TV ini gara-gara ya ada beberapa teman-teman Ustadz yang kena cekal, bukan kena cekal, putus kontrak karena masalah itu, sehingga saya harus melanjutkan. Saya itu hanya ngambil biar nggak overtayang, hanya 3 stasiun aja. Terpaksa sekarang 7 stasiun. Karena terus terang ya orang-orang yang pernah diundang di sini juga itu kena stop. Itu nggak boleh dilanjutkan, nggak usah saya sebut namanya, Bahtiar Nasir lah, ya gitu ada. Nyusul Babe, memang kontraknya sama saya Pak Hasan Haikal untuk doa mustajab di Trans 7. Tapi baru rekaman, baru dia dapat 5, saya sudah dapat 10, di stop. Akhirnya semuanya harus 30 episode yang jalan saya. Akhirnya mohon maaf, saya sambung menyambung, belum tidur dari Indosiar langsung ke Tangerang sini nanti UCTV, CNN, terus TVRI itu head to head dengan CNN juga nanti. Jadi nanti setel TVRI ada saya, ini ada saya. Ya karena memang tidak saya sanggup ini, tapi menyelamatkan program saja ini. Karena harusnya itu hitam putih untuk bisa rekaman juga dan semuanya. Itu baru Indosiar ini. Enggak usah dihitung, itu rezeki saya. Itu malah hitung. Maka mohon maaf, tolong fokus sebentar Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi hidup pasti mati. Nanti kalau yang mati perempuan, laki-laki nggak usah nunggu 3 bulan. 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Waduh. Ngapa biar cepat kering? Wah, dikeringkan luar biasa. Ada cerita katanya istri mati nggak disolatkan, malah dilangkai. Lu kok dilangkai? Karena saya boleh kawin lagi, tapi langkai dulu mayatku. Wah, luar biasa. Saya pun juga begitu. Seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Walaupun kemungkinan besar yang mati saya duluan. Karena dari segi usia, saya dengan istri saya selisih 9 tahun. Itu karena dulu mahasiswi saya. Karena setiap saya ngajar di UGM, selalu ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, iya, saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Nah, daripada dia patah hati ya sudah. Tapi memang saya ultimatum, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Mau nggak? Dan sudah saya selidiki, istri saya itu alhamdulillah itu memang anaknya orang kaya, anak seorang ulama, bekas ketua Badan Wakaf UII, warisannya banyak. Itu. Karena bekas pabrik batik di Prautaman di Jogja di tengah kota, luar biasa. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu nikah dengan dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mumpung ini Ramadan, doa-doanya mudah kabul. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini dibagi. Sudah saya hitung 3-4 M saya dapat insya Allah dari istri. Saya sudah pesan kalau aku mati silahkan kawin lagi. Karena kalau kamu mati juga saya akan kawin lagi. Cuman kalau kamu kawin lagi, lihat karena kamar tamu saya dikasih dari kenang-kenangan dari Pak GM Sudarta almarhum, kartunis Kompas itu, karena yang umroh hajinya saya begitu masuk Islam, umroh hajinya saya bimbing itu kasih kartun itu, gambar kartun saya tempelkan di kamar tamu besar. Tapi yang paling penting kalau kamu kawin lagi, lihat foto saya, dibaca bawahnya, karena akan saya tulisi piye kabare Dik, enak zamanku toh. Jadi
Nanti kalau kamu kawin lagi, lihat ini, piye kabar ya, saya udah mati, kamu tidur dengan orang lain, saya bangkit dari kubur. Nah, ngapain loh semuanya? Semuanya akan berpisah. Dan ikmal masita. Kalau pertama itu is masita, yang kedua hub masita, yang ketiga ikmal masita. Kamu boleh beramal apa saja, apapun kau lakukan. Mau berbidak curang, mau berbidak silahkan. Mau bikin semuanya boleh. Menggelumpukan suara, mau apa. Tapi ingat, semuanya ada pertanggungjawaban. Ini artinya bahwa semuanya ada mas'uliyahnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan itu yang kita bahas hari ini. Saya diminta, apa tadi? Mengenai keluarga. Iya. Kenapa? Karena puasa itu mudah diterima. Oke, puasa itu mudah diterima. Yang menjadi susah adalah bagaimana terkabulnya pahala. Artinya yang menjadi susah adalah bagaimana pahala itu bisa maksimal. Kalau sekedar puasanya paling mudah diterima. Karena hanya puasa orang yang belajar keikhlasan yang paling mudah. Karena Allah dalam hadis kursi mengatakan seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia. Kecuali puasa. Asyamuli wa ana ajribi. Sholat bisa untuk manusia, maka sholat bisa yuro'un. Sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertuanya aja, ada direksinya aja. Sholatnya berubah. Yang tadinya pengen trikul, kulhu, kulau, jadi sabikismal, ataka, al-baqarah, al-imran, anisa. Kadang-kadang hadis pun dibaca. Masya Allah. Walabdalin, an-nabi, hadis kok dibaca. Maka bisa dipamerkan. Yang tadinya itu padahal kalau sholat sendiri, centul, tursur, gedek, blas. Kalau perlu Allah Akbar, ya Allah ini bacaannya sama dengan kemarin. Ini tidak sama, tinggal idem, Masya Allah. Itu kan firman sendiri, masa kamu diulang-ulang. Masya Allah, luar biasa. Bisa dipamerkan. Wailul lil musholin, celaka orang salat, yuraun. Maka salat bisa difoto, bisa disuting, bisa diliput. Nanti Pak Jokowi itu salat di mana saja pasti akan disuting, akan diliput. Tapi puasa tidak bisa. Haji, apalagi sekarang paling sulit ada mengendalikan ini. Saya hampir tiap bulan berangkat haji karena dikontrak juga menggantikan Ustadz Bahtiar Nasir, sama. Itu sejak 212 dicopot dari Airuhat karena itu plat merah miliknya pemerintah. Nah, Ustadz Bahtiar Nasir tidak ini, saya masih dipakai, alhamdulillah. Ini menggantikan selalu luar biasa. Betapa orang sekarang umroh haji itu berselfie di depan Ka'bah. Sampai saya tekankan ini, Ibu, ini kalau wajib jangan, kalau umroh tawaf sa'i wajib, Bu, jangan pakai ini, Mbak, jangan pakai kamera. Nanti aja kalau sunnah silahkan. Itu. Karena tahu nggak, kalau ada orang main bola, adakah pemain bola yang bawa handphone? Jadi, Ronaldo mau ngegolkan bola, sebentar selfie dulu, enggak jadi ngegolkan. Demikian juga ini, di sini untuk ibadah, maka tolong handphone itu, karena handphone itu biasanya setan itu masuknya lewat handphone. Di majelis taklim itu handphonenya itu kemasukan setan luar biasa. Apalagi taklim ibu-ibu, sibuk selfie di ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka luar biasa, haji bisa dipamerkan. Paling juga untuk foto status segala macam, bahkan udah pulang haji aja langsung, basi belum pulang udah telepon anaknya, masih di Arafah, tolong bersenang bikin nama baru. Kan masih banyak kartu namanya, bikin lagi, bikin tambah karena belum ini. Kadang-kadang diundang pengajian nggak datang gara-gara undangannya kurang haji. Ayo ditulis, sudah saya tulis haji saya 3 kali, ayo. Semuanya. Karena predikat haji ini hanya Indonesia dan sekitarnya. Orang sana tidak pernah al-hajj itu enggak pernah. Semua sahabat juga haji, enggak pernah ada haji. Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak pernah ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, bisa untuk, apalagi sedekah, bisa dipamerkan. Kadang-kadang nyumbang 1 sak semen aja minta difoto, itu pun diulangi karena blitnya enggak nyala. Itu pun minta sertifikat, surut menyumbang masjid ini 1 sak semen, tertanda karyawan XL, luar biasa. Tapi puasa tidak bisa. Ini 1 poin. Puasa mau dipamerkan apanya? Kurus banget berarti sering puasa, enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu ya kayaknya ya itu Enggak bisa. Mohon maaf, jujur, ada enggak orang yang gemuk tapi rajin puasa? Ada enggak? Adakah orang yang kurus tapi jarang puasa? Ada enggak? Jawab sendiri itu orangnya, jelas. Enggak bisa, jalannya miring banget, berarti puasanya hebat. Enggak, itu kesleo. Bau mulutnya asal ngomong, orang XL pingsan semuanya. Masa Allah, enggak, itu cuma enggak gosok gigi 5 hari ini.
Nggak bisa mau dipamerkan apanya. Mau difoto nggak bisa. Ini foto pas puasa, ini foto pas nggak puasa. Nggak bisa. Wah ini loh presiden kita itu ahli puasa. Luar biasa solehnya luar. Jadi puasanya disuting. Nggak bisa. Mau diapain. Maka luar biasa ini. Tetapi ada penghalang-penghalangnya. Ini masuk kepada materi. Penghalang-penghalang pahala puasa itu satu. Kalau ada uququl walidain. Yaitu kalau ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Karena ini bahas keluarga, maka hubungan anak orang tua dulu. Kenapa? Karena di Magelang, Jawa Tengah, ada namanya Sukijo, Pak Sukijo. Itu mati bersama istrinya, mati 2 minggu. 5 orang anaknya nggak ada yang tahu. Sudah 2 minggu mati. Semua orang kampung, itu semuanya sekampung bau busuk, lapor polisi, dobrak. Ternyata Pak Sukijo itu sudah mati 2 minggu bersama istrinya, 5 orang anaknya. Salah satu anaknya ada jadi pengusaha kaya di Jakarta. Mosok 2 minggu orang tuanya mati nggak ada yang tahu. Liputan fakta dan peristiwa saya diajak iNews bersama TV One, itu 2 kali saya datang sana. Di Garut, Jawa Barat, ada ibu namanya Bu Aini. Ibu Siani. Ibu Siani ini umurnya 78 tahun, mendekam di penjara kepolisian. Ditahan. Siapa yang memenjarakan? Anak kandungnya sendiri gara-gara jual warisan yang belum dibagi. Anak bisa memenjarakan orang tua. Saya sekalian, di zaman Nabi juga pernah terjadi. Ada orang yang datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya punya orang tua itu kleptomani. Kenapa? Ngambili barang-barang saya. Kok tahu? Karena setiap barang saya hilang, saya temukan di rumahnya. Kalau gitu panggil orang tuamu ke sini. Saya karena nggak mau kena berita hoax. Jangan-jangan kamu hanya operasi plastik, tapi ngakunya dipukuli orang di bandara. Maka datangkan orang tuamu ke sini. Di tengah-tengah, anak itu memanggil orang tuanya, malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, kaget Rasulullah. Karena saya tadi nyandar terus di kaget. Udah enak-enak kena bentaan, Masya Allah biasa. Kaget. Jangan dinina-bobokkan tidurnya orang puasa itu ibadah, itu hadis doif. Hadisnya doif. Itu, wah itu yang digembar orang Indonesia seneng hadis-hadis yang gitu tuh. Wah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Seandainya itu dimaknai bukan berarti makna dalam bentuk hukum, tetapi itu memang hanya puasa yang bisa dilakukan dengan tidur. Karena sholat sambil tidur nggak bisa. Tidur ngorok, sholat enggak. Itu haji sambil tidur ya nggak bisa. Tawaf sa'inya gimana? Ini. Tapi puasa bisa. Itulah yang dimaknai. Artinya puasa itu walaupun tidur ngorok tetap dia puasa. Kecuali kalau dia tidur sambil makan, nah beda lagi. Nah. Saya sekalian, kaget loh malaikat Jibril. Ada apa? Nanti kalau anak itu datang dengan orang tuanya, sampai jam 1 ya. Saya percepat dulu. Ini karena saya nanti bicara kaitan dengan anak orang tua, suami istri kepada ibu bapak. Enggak cukup. Kalau gitu ya tahun depan aja kalau enggak ini ya. Ya terus terang saya mohon maaf, ini tahunnya puasa itu karena ditelepon dari XL itu. Begitu XL, oh berarti Ramadan ini. Ada telepon dari XL. Iya. Iya, saya itu serius kalau ada XL dari XL telepon, oh berarti Ramadan. Ramadan. Jadi selamanya kayak ini. Loh, beda misalnya di BI misalnya Medco gitu, Medco Energi memang saya kajian rutin jadi nggak usah puasa sudah tahu. Kalau XL itu ya mana mungkin Ramadan ya. Jadi sekalian paham ya maksud saya? Betul-betul. Nanti kalau anak itu datang dengan orang tuanya, jangan kau tanya pada anak, tanya pada bapaknya. Kenapa bapaknya ngambil barang anaknya? Enggak lama malaikat Jibril pamit, anak datang dengan orang tuanya. Ya Rasulullah, inilah orang tua saya. Ini yang suka ngambil barang saya. Bapak betul suka ngambil barang anakmu? Betul. Dan betul ini anakmu? Betul. Kalau bukan anakmu, ngapain saya ambil? Saya ngambil karena ini anakku sendiri. Sekarang, ya walad, asma' wa uskut. Kamu diem, dengerin. Saya akan tanya kepada bapakmu. Kenapa bapak ngambil barang anakmu sendiri? Ya Rasulullah, anak ini dulu lahir dalam keadaan prematur. Saya besarkan dia dengan susah payah dan berapa kali dia sakit, saya lebih sakit dari dia. Saya paham hadis ini setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Insya Allah luar biasa.
Ini agak sensitif ini. Saya ingin dengar betul apa masih hidup apa enggak. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami, Bu? Ini salah tempat duduk ini, ibu-ibu kok di situ ini. Saya suruh pindah. Ini masih ada hidup enggak? Ibu-ibu masih hidup? Ibu-ibu setuju dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Udah. Terekam dengan baik loh ya ini masalahnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka betul akhirnya anak ini ketika istri saya harus ngajar ke luar negeri, saya harus nungguin anak. Masuk 3 anak yang sakit 2. Saya berdoa persis yang di dalam hati ini. Ya Allah, mbok yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit. Tapi jujur siapa yang di sini, siapa yang menggantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, udah tremor, Parkinson, sudah di kursi roda. Ya Allah, mbok yang pikun saya saja ya Allah. Biar orang tua saya bisa kerja di XL. Saya orang daerah, saya pernah melihat langsung seorang tua yang bayinya masih kecil, anaknya masih kecil bayi, dia nyedot ingus anaknya karena sakit. Mungkin ibu-ibu pernah ada yang ngalami nyedot ingus anaknya. Tapi jujur, siapa yang dari sini, siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek ya Pak, sini tak sedot umbelmu ya den. Maka luar biasa, Rasulullah mulai mengangguk-angguk begini, kenapa malaikat Jibril ini. Tapi setelah saya besarkan, saya sekolahkan, juga susah, sampai dia kerja di XL dengan gaji besar, di kota besar, dia lupa kepada saya. Berapa kali lebaran nggak datang hanya karena macet di Cikampek. Itu pun cuma SMS 200 rupiah, itu pun karena pakai program murah dari XL. Itu pun cuma copy paste, sejernih embun, seputih kapas. Wah, nyebar godong koro, wah, gapura, jaluk ngapura segala macam. Kirim hanya karena kesibukannya dia dan saya tidak butuh uangnya Rasulullah. Tapi dia cuma kirim itu 200 dan bapaknya jawab, oke, itu aja, masalah. Maka setelah dia besar, dia melahirkan saya sengaja ambil barangnya supaya dia masih ingat. Karena berapa kali saya ini ditolong sama tetangga, dikira saya sudah mati, anak saya nggak ngerti. Berapa kali saya masuk rumah sakit, anak ngerti. Maka sengaja saya ambil. Mendengar ini Rasulullah menangis. Maka Rasulullah mengatakan, ya walad anta wa maluka li abika. Dirimu dan seluruh hartamu milik orang tuamu. Maka jangan pernah protes. Jangankan kok hartamu, dirimu aja diambil ini. Rasulullah sampai mengisahkan kembali tentang bagaimana Ismail. Ismail itu mau disembelih, itu luar biasa. Ya anakku, aku melihat dalam mimpiku menyembelih kamu. Ini perintah dari Tuhanku. Apa kata Ismail? Ya bapakku, ini orang yang soleh. Kalau ada anak seperti ini saya biayai sampai S2, S3, S4 semuanya. Luar biasa. Ya bapakku, kalau itu perintah Tuhanku, maka kerjakanlah. Satajiduni minas sabirin. Hebat. Untung yang jadi Ismail itu adalah orang anaknya Ibrahim. Kalau yang jadi Ismail itu karyawan XL. Bayangkan. Ya bapakku, ya anakku, aku melihat dalam mimpiku menyembelih kamu. Oh iya sama Pak, saya juga mimpi yang sama. Bapak apa ini? Sudah 7 tahun pergi ke Yordan. Sudah jadi bapak yang Bang Toyib, nggak pulang-pulang. Karena ditinggal 7 tahun loh. 7 tahun ke Yordan, balik padahal hamil ditinggal. Ngelahirkan aja nggak ditungguin. Begitu sudah 7 tahun mau nyembelih, bapak apa itu? Ibu Jable, bapak Dang Taib, ngapain sembelih juga? Luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini poin pertama. Poin kedua, sudah selesai dulu. Ini saya nanti dimaknai sendiri, anak kepada orang tua. Maka pastikan, hari ini yang masih punya orang tua, pasti punya orang tua. Baik yang sudah meninggal maupun yang hidup, jangan lewatkan semuanya. Yang kedua adalah, penghalang kedua adalah hubungan suami istri. Kalau ada istri-istri, sekali lagi istri-istri, sekali lagi istri-istri. Bangun, mentang-mentang nggak kelihatan tidur aja. Istri harus 3 karena istri. Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 1, 2, 3. 3. Makanya Nabi ditanya siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi ibu setuju dengan poligami? Oh, nggak ngerti hadis, nggak ngerti berhitung, nggak tahu.
Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, wah gitu aja. Sayangnya laki-laki sekarang itu kalau nikah lagi selalu cari yang lebih muda, lebih bening, lebih cantik, lebih bayenol, lebih seksi. Nikahnya pun sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Nikahnya pun secara siri. Jujur, jawab dengan jujur. Kalau laki-laki nikah lagi kok cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bayenol. Kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Langsung suara. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon, itu busuk hatinya. Apa artinya puasa kalau hatinya masih busuk seperti itu? Tapi memang laki-laki kecenderungannya suka egois, betul. Suka cari menang sendiri, betul. Suka merasa super, betul. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya sering ditawari nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau ini aja. Jadi sekalian, istri-istri yang suka menjengkelkan hati suami dan suami-suami yang suka menyakiti hati istri, hubungan suami istri menjadi penghalang. Maka sebetulnya pembelajaran puasa ini adalah pembelajaran membangun kebersamaan. Maka tadi saya suruh saling memicu itu, satu, mengatur barisan. Nyatanya sekarang jadi rapi luar biasa. Kedua, supaya membangun kemesraan. Kemesraan ini nanti dibangun di rumah. Kalau sekarang sama teman kerja, sama istrinya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah itu. Gantian. Cuman pas kalau sama istri, pas ya Allah, jangan di punggung. Tapi berhadapan-hadapan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu ya. Suaminya ya Allah, istrinya alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Yang masih muda, kalau udah tua ya Masya Allah, innalillah, innalillah. Puasa, ngapain kamu bayangin apa? Yang sudah punya, kalau belum punya ya tembok aja. Ini ada yang belum nikah. Nah, terus gimana? Segera menunda nikah itu banyak madorotnya. Semakin lama nikahnya, semakin banyak dosanya, apalagi pacaran. Pacaran itu mengakumulasi dosa. Maka segera. Ini udah saya gini-gini kok belum nikah. Itu ada alat nggak ada manfaat. Mubadir tahu nggak? Kalau hanya untuk irigasi besok ganti selang aja. Itu ada fungsi regenerasi, tahu nggak? Makanya XL itu kalau ada CSR-nya, waduh, khitanan masal. Khitanan masal itu harus disambung dengan nikah masal. Karena kalau ada khitan masal, nggak ada nikah masal, itu menciptakan alat nggak ada manfaat. Jadi sekalian, maka bagaimana nih? Suami jangan menyakiti hati istri. Luar biasa, hubungan suami itu diikat dengan mawaddah. Dari kata al-wadud, nama Allah langsung. Supaya dia saling, ikatannya adalah ikatan lahir batin. Kenapa ini saya sampaikan? Rasulullah mengatakan sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suaminya. Tapi istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau keluar rumah dandan 3 jam, kerudung aja 12 meter. Putar sana, putar sini, naikkan lagi, turunkan lagi, naik itu. Kumpulkan di atas ini. Jadi kalau jalan kayak membawa kepiting, bawa sampah kemana-mana. Masya Allah, luar biasa ini. Kerudung yang bagus tuh, Masya Allah. Ada 99 tutorial jilbab. Nanti beli. Ini enggak beli standar dulu. Kalau perlu, dalamannya itu gradasi 6 warna. Merah, kuning, hijau, ini. Dan mohon maaf, ciputnya itu enggak boleh lurus. Harus miring separuh, jadi kena mata satu kayak bajak laut. Ya, ini luar biasa. Begitu kalau mau keluar rumah, tapi di rumah kadang-kadang suami datang, udah. Rasulullah itu mencontohkan Aisyah, setiap Rasulullah datang itu selalu meminyak wangi. Bahkan pakai pakaian yang bagus. Tapi bukan orang-orang Excel. Kadang-kadang suami datang, daster tuh seminggu digantung, dipakai. Kadang-kadang daster satu penitinya 6, Masya Allah luar biasa. Masya daster satu aja, Masya Allah belahnya dari ketek sampai ke sana. Keluar rumah Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estée Lauder, Hugo Boss, wangi-wangi. Begitu di rumah bau balsem, PPO, Remasan. Cantik, kerudungnya kebuka putih, saya pikir lehernya putih. Koyok, salon, ilfil tahu nggak? Banyak faktor internal. Perceraian, perselingkuhan, nikah lagi, KDRT, disharmoni, itu dipicu kadang-kadang faktor internal dan eksternal. Maka sebaik-baik istri yang menyenangkan suaminya. Ini dibangun mulai dari Ramadan. Satu, pendidikan anak, parenting, nanti tentu kita breakdown di lain kali tahun depan. Ya, tahun depan itu.
Yang kedua, hubungan suami istri. Bagaimana istri ini? Jangan sampai istri yang menjengkelkan hati suami. Dan suami yang suka menyakiti hati istri. Kenapa? Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul-betul apa itu? Kalau orang lain curhat dikasih handphonenya dikasih sak nomornya. Begitu istrinya curhat, gitu aja ceritain. Sebaik-baik suami itu yang tahu perasaan istri. Mohon maaf, kalau ada istri yang curcol, yang curhat, dengarkan. Walaupun udah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Padahal pagi ceritain, sore ceritain, biarkan. Karena kepuasan wanita itu kalau didengar curhatnya, biarkan dia nangis di pelukan kita. Masya Allah. Biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Jangan pernah menyakiti hati wanita. Mohon maaf, karena kalau menyakiti hati wanita, tangisan air mata itu, air matanya mahal. Air mata wanita itu kalau keluar dari mata wanita, itu mahal harganya. Karena begitu keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, make up, foundation, ini semua berhasil. Laki-laki apa? Ini sabun muka aja nggak punya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan saling menyakiti itu. Artinya suami istri. Kenapa? Karena satu percaya. Maka puasa membangun ikatan luar biasa. Kebersamaan. Makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Rasulullah itu selalu ngajak istrinya itu sa'atain rok. Dua gimana ya? Gini, dua kan gini ya. Saat gini aja. Ya, ini aja. Sa'atain, rok'atain, kotrotain. Pokoknya dua gini aja lah. Sudah. Gini masalah nanti ya. Jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata. Luar biasa. Yaitu bagaimana ini. 2 orang suami istri, setiap jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata, tahajud. Nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali nggak bisa, setahun sekali pas tarawih ini. Kalau itu tetap nggak bisa, itu terlalu, kata calon presiden ya jadi Rhoma Irama. Dulu saya dukung, tapi karena bermusuhan dengan SBY nggak jadi, karena mau ngambil istrinya. Ani, kembalilah padaku. Enak saja istri mau diambil, mau nggak jadi. Saya sekalian, maka tolong buat hubungan suami istri itu baik. Kebersamaan, makan bareng, tidur, ngecat rumah putuskan bareng, beli mobil putuskan bareng. Tapi gimana Ustadz, saya pengennya hitam, istri pengen putih, ya beli 2, gitu aja kok repot. Nggak cukup, ya beli 1, separuh cat hitam, separuh cat putih, yang seneng hitam biar depan, yang putih di belakang. Itulah tanda Rasulullah itu sholat saja ngajak istrinya. Sampai-sampai mohon maaf, kenapa? Itu. Tapi istri diajak sholat, harusnya menstruasi, nggak apa-apa, menstruasi, temenin sholat. Menstruasi temenin sholat, aku sholat kamu tidur di depan situ. Ya, biarkan dia itu. Karena Rasulullah juga biasa seperti itu. Rasulullah itu kenapa orang sentuhan laki dan perempuan tidak membatalkan menurut Imam Hanafi? Karena dari hadis ini. Rasulullah berapa kali mau sujud, ada kakinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka oleh Rasulullah dicubit. Di lain riwayat beberapa kali malah diangkat terus dipindah. Maka sentuhan suami istri menurut Imam Hanafi tidak batal karena itu tidak syahwati. Itu semuanya. Mungkin nyentuhnya pakai kaos kaos tangan itu. Atau minggirkannya pakai kayu dicutik. Enggak mungkin. Jelas diangkat itu semuanya. Maka tolong mulai nanti kalau suaminya tahajud langsung tidur depannya, begitu mau sujud kasih itu kaki. Insya Allah enggak dicubit, mau ditendang. Wedok micek tok luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, artinya apa? Membangun hubungan suami istri ini luar biasa. Maka Rasulullah senang dengan membangun itu. Gandengan tangan seperti ini. Mohon maaf, laki perempuan itu kalau gandengan tangan itu dari celah-celah jarinya mengeluarkan seluruh dosa di antara keduanya. Maka biasakan suami istri kalau ini gandengan seperti ini. Mulai besok pinjam tangan suami keliling komplek. Ngapain gugurkan dosa? Enak sekali. Kan banyak saya, kalau orang karyawan Excel pasti itu kalau di mall, digandeng kenceng istrinya, saya pikir karena mesra. Ternyata kalau nggak digandeng itu istrinya ngambili apa-apa, luar biasa nih. Masukkan ke troli. Bangun kemesraan itu, bangun itu semuanya, baca Quran bareng.
Sholat bareng, puasa bareng, inilah kebersamaan. Karena di antara sekian banyak orang yang cerai, itu karena kurang kebersamaan. Yang kedua, jangan ada perselingkuhan. Kenapa? Karena ini juga faktor eksternal dan internal. Ibu, perhatikan godaan laki-laki sekarang berat. Di luar sana orang SPG aja, ya Allah, nawarkan barang aja, bajunya, posturnya aja kutilang, kurus, tinggi langsing. Kayak biola, kayak gitar. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot, kepala langsung perut gitu aja, masalah nggak ada lehernya. Sana kayak gitar, di rumah kayak gentong, masya Allah biasa. Apalagi yang suka golep. Hati-hati kalau punya suami suka golep. Karena rumput tetangga lebih hijau itu di lapangan golep. Berapa kali saya diajak golep, ya Allah, kedi itu, bajunya itu, yang atas kurang ke bawah, yang ke bawah kurang ke atas. Roknya 15 cm, kasih belahan 10 cm, itu. Di depan lagi. Tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm, Masya Allah. Makanya golepnya nggak pernah masuk di luar. Kenapa? Karena bulannya di mana, pandangannya kemana, nggak jelas semuanya. Saya paling geli kalau naik Lion Air. Itu. Karena saya kalau naik Lion itu pasti pilih di aisle di gang. Karena kalau ada apa-apa biar cepat larinya. Tapi masalahnya pramugari itu wirawiri. Pramugari itu bagus loh, roknya itu sampai mata kaki, panjang, tapi belahannya sampai ke selangkangan. Masya Allah, luar biasa. Berapa kali saya sudah mengatakan, mbak, itu sobek, mbak tolong dijahit. Ternyata dia kenal saya, malah dekat, Ustadz tolong dijahitin. Oh, kurang ajar. Enak aja. Nah, saya Ustadz ya jaim, itu kalau karyawan XL, parah ini. Bangun hubungan suami istri. Sebetulnya penghalang ketiga adalah, penghalang ketiga adalah hubungan sesama. Sakotot min ainilah, begitu dalam hadis Bukhari. Orang yang bermusuhan satu dengan yang lain hanya karena cebong dan kampret. Ini cebong, ini kampret, bermusuhan pada sesama muslim, maka dia sakotot min ainilah. Seluruh amal-amalnya tidak dilihat oleh Allah. Allah akan berpaling dari situ. Maka saya suruh memijit tadi, tidak peduli itu cebong atau kampret. Biar ada kebersamaan. Karena kalau nolong orang nggak usah lihat suku, ras, dan partainya. Kebakaran PDIP mutar biarin, Golkar biarin, Nasdem panas semuanya, PSI P3 jangan. Tolong saja. Karena itu semuanya. Artinya apa? Saya bukan anti, silahkan pilihannya masing-masing, tetapi jangan memutuskan ukhuwah di antara orang Islam hanya karena Pilpres. Indonesia tidak boleh bubar hanya karena Jokowi dan Prabowo. Kalau Anda nolong orang, tidak usah lihat partai, suku. Aduh, tolong, sebentar, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali. Jawa Tengah, Jawa Timur. Aduh. Jawa Tengah Islam apa Kristen apa Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Uka, Gentayangan, Uji Nyali. Aduh Islam. Aduh Islam NU apa Muhammadiyah. NU PKB, P3 apa Golkar Agung Laksono apa Setia Novanto atau Abu Rizal, lebarannya Selasa apa Rebo, tarawihnya 20 apa 8 20, aduh udah mau mati, aduh tolong, udah tolong pilih Jokowi apa Prabowo, Jokowi cebong mudarak, Masya Allah, Masya Allah. Semuanya tinggalkan semuanya dan inilah saatnya. Sudah jam 1 lebih cukup. Ini kalau di Trans 7 sudah tanda tangan 3 kali saya. Udah ini. Udah, sementara itu saja. Ada dialog mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, Bapak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Di sebelah sana ada pertanyaan mungkin? Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya rasa itu saja. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikumsalam. Sekali lagi ada pesan moral di dalam puasa, bukan sekedar tidak batal puasanya, tapi apapun yang merusak pahala-pahala puasa, tolong kita jaga. Salah satunya adalah bagaimana puasa membangun rumah tangga. Karir sehebat apapun nggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Gaji berapa miliar? Baiti jannati kata Nabi. Surga itu ada di rumah. Maka pastikan rumah menjadi sakinah. Sakinah satu tempat tinggal. Sakinah artinya optimisme. Tempat tinggal, maka orang Arab kalau mengatakan aina taskun, di mana kamu tempat tinggal, menetap. Maka orang yang selalu kerasan di rumahnya dia sakinah. Maka kalau ada karyawan XL suka telat ke kantor, itu karena dia sakinah di rumahnya. Begitu selesai pulang kerja, pengen segera pulang, dia sakinah. Kalau mampir kemana-mana itu tidak sakinah. Yang kedua optimisme, yaitu ketika perang Badar. Yang ketiga adalah tidak ada kecurigaan. Karena itu kaitannya dengan perjanjian Aqobah. Maka wallahi apa yang nazal fi qulubihim. Jadi Allah membuat sakinah tu fi qulubihim, menanamkan sakinah supaya tidak ada maka suami istri tidak boleh curiga.
Yang keempat, ini semuanya hanya judulnya dulu, tapi terjemahannya nanti 4 tahun lagi. Ya ini, karena masing-masing satu. Sakinah berikutnya adalah sikin, itu pisau yang tajam. Ketika Nabi Yusuf itu dibuat fitnah sama Zulaikha, viral di mana Zulaikha memperkosa budaknya, semua WA grup, Instagram, semuanya masuk WA dasar semuanya nyinyir kepada si Zulaikha. Mosok Yusuf aja mau diperkosa, budak aja mau diperkosa. Maka dikumpulkan semuanya, dikasih buah, dikasih sikin, yaitu pisau yang tajam. Begitu orang ramai wanita kumpul, maka dikasih buah, begitu dikasih sikin. Sikin itu pisau yang tajam, maka Yusuf dipanggil. Misalnya Yusufnya saya, misalnya. Ya, kalau Yusufnya kamu berarti Zulaikha katarak. Ya, ya lebih tepat saya lah. Maka begitu Yusuf datang, waqata'a aydiyahunna, maka semua memotong jari-jarinya tanpa berasa. Maka suami istri bagaimanapun menegur, jangan sampai menyakitkan hatinya. Sampai terpotong jari-jarinya aja karena sikin, karena tajamnya tadi membuat tidak berasa. Maka suami istri jangan saling menyakiti. Gitu. Apa enggak boleh mukul? Boleh. Tapi itu pun ada aturannya. Enggak boleh menciderai. Tidak boleh di wajah. Nanti dalam kitab Durujen sampai dikatakan boleh mukul wanita itu, nanti aturannya boleh hanya dengan alat tidur. Boleh dengan bantal, guling atau selimut. Apa? Bed nggak boleh. Tempat tidur tempat tidur. Kalau wanita kok ngeyel dia tidak taat agama, boleh dipukul dengan guling. Sekali dipukul nekat, 2 kali. 2 kali nekat, 3 kali. 3 kali masih nekat, kasih guling tapi dalamnya kasih linggis. Ya no. Ini apa wanita sudah ditegur ini. Nah, sikin berikutnya adalah ketika dia sholat. Tenang. Maka sakinah itu ada tenang. Maka dalam sholat tidak boleh lari mengejar. Kalau kamu sudah sakor maka harus lari, tidak boleh mengejar. Yang kedua, jangan taswis. Kalau sudah bermakmum maka jangan taswis. Taswis itu mensuarakan mengganggu sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sedang bermakmum. Nah itu enggak boleh. Oke, itu keterangannya lain kali. Ini strategi marketing biar saya nanti bisa ada. Udah, itu saja. Ini masih lumayan. Saya pikir sini juga tergradasi. Karena di Telkomsel saya termasuk yang dicoret. Ya, bukan semuanya gara-gara ini. Semuanya dicoret, dihentikan kemarin. Gara-gara itu ya orang-orang itu. Ya. Baik, terima kasih. Masih ada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.